Sebetulnya lembaga pengelola investasi ini melanggar, bentuk hukumnya adalah melanggar dari yang ada di Indonesia di dalam undang-undang BUMN. Jadi ini ada satu perusahaan investment fund, investment company, dia menyertakan modalnya, dia mengambil dari banyak sekali mungkin juga pencucian uang atau apapun begitu, dimasukkan ke sana, mereka dapat komisi. Dan komisi itu banyak kickback-kickbacknya. Nah, intinya adalah pengawasan ini yang harus diperhatikan dengan benar. Jadi posisinya sebenarnya seperti TNI. Hanya anggota TNI yang bisa menjadi panglima TNI. Tidak bisa Said Didu menjadi anggota TNI. Jadi hanya orang profesional yang bisa memimpin BUMN. Tapi faktanya sekarang siapapun bisa menjadi pejabat BUMN asal bisa menjilat kekuasaan. Itu yang paling bahaya. Mengenai Danantara. Danantara ini sebetulnya bukan hal yang baru. Dalam arti Danantara adalah badan pengelola investasi. Sebelumnya kita ada lembaga pengelola investasi, ya, yang kita sebutnya Sovereign Wealth Fund, yang akhirnya dinamakan juga INA, Indonesia National yang Sovereign Wealth Fund. Lalu kemudian dinamakan dalam bahasa Indonesia Lembaga Pengelola Investasi. Sebetulnya lembaga pengelola investasi ini melanggar, bentuk hukumnya adalah melanggar dari yang ada di Indonesia di dalam undang-undang BUMN. BUMN mengenal cuma Perum, Persero, Persero terbuka. Tidak ada yang lain-lainnya lagi setelah undang-undang BUMN. LPI adalah, kita tidak tahu apakah ini BUMN, disebutnya apa dan sebagainya. Makanya ada terkesan bahwa ini bukan BUMN, tidak di luar jadi di luar BUMN, sehingga kerugian dari LPI dianggap bukan kerugian negara. Ini yang bahaya. Jadi secara struktur bahwa Danantara dia itu mengkonsolidasikan beberapa BUMN yang sudah ada. Sebetulnya secara bisnis itu biasa-biasa saja, sama Pertamina, PGN dikonsolidasi dan sebagainya gitu. Tetapi ya yang 1MDB yang tadi dikatakan mengenai di Malaysia misalnya, itu terjadi masalah dan Prime Ministernya juga didakwa dan kemudian bersalah, masuk penjara 12 tahun kalau nggak salah, ya. Karena pengawasan ini tidak ada. Nah, bedanya adalah 1MDB itu mereka bisa fundraising, bisa mengambil uang dari luar untuk dikelola, tetapi mereka itu mendapatkan kickback semuanya gitu. Jadi ini ada satu perusahaan investment fund, investment company, dia menyertakan modalnya, dia mengambil dari banyak sekali mungkin juga pencucian uang atau apapun begitu, dimasukkan ke sana, mereka dapat komisi. Dan komisi itu banyak kickback-kickbacknya. Nah, intinya adalah pengawasan ini yang harus diperhatikan dengan benar. Nah, sekarang kita kembali ke Danantara dan kita dengar desas-desus bahwa
pengawas ini mau diserahkan kepada orang yang kita tuntut untuk diadili. Ya, kita tuntut untuk ini banyak sekali terjadi korupsi. Nah, ini yang seharusnya untuk kita menyuarakan bersama-sama untuk menolak, terutama adalah badan pengawas ini, dewan pengawas ini. Yang lainnya business as usual. Dia beberapa perusahaan yang di bawah Danantara itu adalah perusahaan publik, jadi governance-nya sudah cukup baik gitu. Jadi Danantara berbeda dengan 1MDB dan cuma memang harus hati-hati dengan dewan pengawasnya. Saya rasa itu untuk yang mengenai Danantara ya. Terima kasih. Saya orang yang memang mendukung membubarkan Kementerian BUMN pada saat saya sekretaris Kementerian BUMN. Itu tahun 2014 dan saya sudah punya rencana membubarkan Kementerian BUMN 2019. Kenapa Kementerian BUMN harus diubah dan dijadikan super holding? Agar BUMN bebas dari politik, agar BUMN bebas dari intervensi, agar BUMN bebas dari tempat penitipan komisaris, direksi, caleg gagal, relawan. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Sehingga kita punya kayak Temasek. Temasek kita nggak pernah tahu di rootnya siapa. Tapi menguasai 90% ekonomi Singapura. Kita tidak pernah tahu siapa di rootnya BUMN Malaysia. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa sangat memajukan ekonomi Malaysia. Nah, jadi prinsipnya itu sebenarnya. Tapi ini dibelok-belokkan. Bagaimana kita percaya hampir semua caleg gagal di partai penguasa jadi komisaris BUMN. Nah, itu yang harus ditutup. Jadi adik-adik paham, supaya pahamnya. Kenapa ide saya muncul itu dulu? Pada saat saya jadi sesmen, yang minta menghadap ke saya adalah Agus Martowardoyo. Agus Martowardoyo itu dirut Bank Mandiri. Timbul di pikiran saya tuh baru 4 jam menjabat. Apa hebatnya saya duduk sehingga Agus Marto menghadap? Ini lembaga yang tidak benar, Kementerian BUMN. Hanya karena punya NIP, kok orang menghadap. Nah, lembaga seperti ini di negara yang baik harus dibubarkan. Gitu loh Pak. Itu niat saya membubarkan Kementerian BUMN. Tapi karena politik. Nah, jadi tujuannya bagus. Tujuannya bagus agar lewat dari politik. Saya jadi sesmen BUMN itu menerima 972 CV dari SBYJK untuk jadi komisaris dan direksi BUMN. Sebulan kemudian saya ditanya, gimana tuh nama 972 itu? Saya bilang saya sudah buang semua ke tong sampah. Karena saya tidak mau BUMN menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Tapi kita lihat nanti ini, apakah itu yang akan terjadi, tempat pembuangan sampah? Nah, ini bahayanya karena revisi undang-undang BUMN 3 hari ternyata politiknya masuk sangat tajam. Dan paling saya was-was karena Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa Jokowi akan menjadi salah satu dewan pengawas. Ya kan? Tanggal 15 Februari. Jadi yang kita lawan adalah sekarang ingin berbaju Temasek tapi mempraktekkan adalah cara kodok Solo. Jadi itu yang kita harus lawan, bahwa Danantara dibentuk ingin menyamakan Temasek tapi gaya manajemen kodok Solo. Itu saya pikir yang perlu kita ini, karena saya sangat was-was dengan Nah, kalau di Singapura itu tidak ada pemerintah ikut.
Sebenarnya BUMN itu memang salahnya karena ditetapkan sebagai lembaga pemerintah. Dia tuh harusnya BUMN itu adalah lembaga negara, namanya Badan Usaha Milik Negara, bukan Badan Usaha Milik Pemerintah. Jadi posisinya sebenarnya seperti TNI. Hanya anggota TNI yang bisa menjadi Panglima TNI. Tidak bisa Said Didu menjadi anggota TNI. Jadi hanya orang profesional yang bisa memimpin BUMN. Tapi faktanya sekarang siapapun bisa menjadi pejabat BUMN asal bisa menjilat kekuasaan. Itu yang paling bahaya. Jadi itu yang paling menurut saya paling sangat berbahaya. Jadi ya deh ya. Jadi idenya bagus bahwa ingin membebaskan dari politik, tapi ternyata ya udahlah sederhananya mau seperti Temasek tapi gaya pemerintahannya kodok Solo gitu. Terima kasih.